Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara melepas IC atau transistor atau FET. Tapi saya menyebutkannya IC saja ya, biar tidak rancu. Dengan kemasan PAK atau DPAK. Memang IC atau transistor atau FET itu jenis kemasannya macam-macam ya, ada berbagai macam. Ada yang memiliki kemasan dengan tipe TO. TO sendiri tadi dibagi lagi menjadi TO 220, 247, 264, 218 dan masih banyak lainnya. Dan juga ada yang dikemas dalam bentuk SOT gitu. Tapi pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara melepas atau mengangkat atau membongkar IC dengan kemasan PAK atau DPAK. Untuk IC-nya seperti ini ya, yang masih dalam yang masih kondisi baru seperti ini. Saya fokuskan ya, seperti ini. Ada kernnya bagian atasnya yang sudah lepasan atau sudah terlepas dari PCB seperti ini. Oke, seperti biasa di Kreativa Channel tidak luput dari instrumen alat musik. Nanti akan saya jelaskan sekelumit tentang IC ini yang diaplikasikan pada alat musik, terutama pada efek gitar. Oke, sebagai contoh, saya memiliki mainboard miliknya Zoom untuk tipe G1 series. Ini juga terdapat IC dengan kemasan PAK atau DPAK. IC ini fungsinya adalah sebagai IC power regulator seperti ini ya. Ini pada Zoom tipe G1 series. Terus untuk tipe Zoom yang lainnya yang G1 series seperti ini, jika sudah diambil IC-nya gitu ya. Ini kebetulan sudah saya ambil IC-nya. Nah, terus untuk Zoom lagi untuk tipe G2, ini sudah saya ambil juga IC-nya bagian ini ya. Terus untuk merek lain ada di KOK. Ini juga ada IC power regulatornya seperti itu ya. IC dalam kemasan PAK atau DPAK. Oke. Kenapa saya mengangkat tentang cara melepas IC ini? Karena banyak netizen yang kesulitan atau terkendala atau susah ya dalam hal melepas IC ini yang masih berada di dalam PCB gitu. Sedangkan mereka hanya memiliki instrumen yang alat yang sederhana seperti hanya menggunakan solder saja. Sebetulnya IC ini untuk melepas dan memasangnya yang paling efektif itu menggunakan apa itu namanya, solder wap atau blower gitu. Tapi di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara melepas IC ini cukup dengan menggunakan solder konvensional atau solder biasa. Sebagai bahan yang saya gunakan untuk praktek nanti, saya sifatnya independen. Jadi kalau saya gunakan praktek adalah mainboard atau efek gitar merek Zoom. Nanti ada yang bertanya, kok yang merek Zoom toh Pak Hasan, kok tidak merek yang KOK atau POD atau Boss. Nah itu, dan sebaliknya jika saya menggunakan Boss, nanti ada yang bilang, kok alat untuk praktek kok menggunakan efek merek ini toh Pak, kok tidak yang merek ini ya gitu. Makanya nanti saya akan mempraktekannya menggunakan mainboard CPU atau komputer, biar nanti independen ya, tidak ada yang iri salah satunya.
Yang saya gunakan praktek nanti adalah ini, kebetulan ini ada IC PAK atau DPAK-nya. Ini nanti akan kita eksekusi. Ini sangat ekstrim, masih ada prosesornya juga ya. Seperti ini masih ada buzzernya. Oke, nanti akan saya gunakan untuk praktek. Oke, langsung saja saya terangkan satu persatu. Alat yang dibutuhkan adalah solder. Solder ini saya rekomendasikan harus yang 60 watt ya. Gitu. Saya menggunakan satuan watt, tidak menggunakan satuan suhu atau derajat Celcius. Karena biar orang lebih familiar ya, biar lebih paham, biasanya menggunakan satuan daya. Saya gunakan yang 60 watt. Kenapa menggunakan yang 60 watt? Karena kalau menggunakan yang 30 atau 40 watt di saat kita melepas bagian kernnya ini ya, bagian kern belakang ini yang mewakili kaki tengah, itu dia ngeblok dalam bentuk seperti ini karen yang dapat PCB. Jadi ini akan membutuhkan panas yang tidak apa ya, yang cukup panas lah gitu ya, yang cukup panas lah. Saya tidak menyebutkan berapa derajat gitu. Jadi karena ini menempel pada PCB yang agak lebar, biasanya nempel di sistem ground ya. Jadi nanti dibutuhkan panas yang agak lebih sedikit daripada menggunakan solder 30 atau 40 watt. Saya sarankan menggunakan yang 60 watt saja gitu. Oke, setelah solder ada timah atau tenol, ada yang menyebutnya timah, ada yang menyebutkannya tenol. Timah ini hanya sebagai pemancing saja agar kaki-kaki yang berkarat atau karatan ya nanti dipancing menggunakan timah ini biar bisa mudah untuk melelehkan timah yang nempel di kaki atau nempel di PCB. Selanjutnya kita butuhkan lagi adalah atraktor ya, atraktor atau penyedot timah. Oke, selanjutnya cutter, kita butuhkan cutter. Ini salah satunya digunakan untuk mengkerok atau membersihkan kaki-kaki pada transistor agar kaki yang karatan tadi itu biar hilang keraknya, biar mudah untuk disolder gitu. Selanjutnya kita butuh obeng minaca, ini sifatnya opsional, nanti dapat dilihat digunakan untuk apa. Tang potong juga opsional kalau memang dibutuhkan. Terus yang lainnya lagi adalah kita membutuhkan apa itu namanya, kawat email. Nah, kawat email ini Anda bisa mendapatkannya dari trafo bekas ya, trafo bekas. Saya rekomendasikan menggunakan kawat email yang paling enggak berapa ya, paling enggak sekitar 0,2 sampai 0,3 mili lah, kurang lebihnya segitu ya. Jadi ini saya ambilkan contoh kawat email yang sudah saya potong. Nah ini kalau tidak salah sekitar 0,2 sampai 0,3 kalau tidak salah nih ya. Yang penting kawat email ini harus kawat email ya, jangan kawat yang lainnya. Kalau kawat email itu ada lapisan emailnya, jadi ada pelapisnya, jadi dia tidak bisa terkena timah kecuali harus dikerok dulu. Nah, dikerok dulu bagian emailnya biar terbuka, biar kelihatan tembaganya. Ukurannya mungkin ya sekitar 0,2 atau 0,3 karena saya tidak memiliki mikrometer ya untuk mengetahui diameter kawat email, karena saya bukan tukang dinamo atau servis dinamo. Yang penting bisa masuk ke dalam sela-sela ini. Nah ini saya fokuskan dulu ya. Nah yang penting bisa masuk ke dalam sela-sela antara kaki dengan PCB, maksudnya kaki IC ini bisa masuk seperti ini ya. Oke, setelah kawat email, alat yang selanjutnya adalah mungkin Anda membutuhkan kuas. Kuas ini berfungsi untuk membersihkan
beberapa sisa-sisa timah ya, sisa-sisa timah yang ada di sekitar PCB. Biar apa? Biar ampas timah tadi itu tidak mengenai rangkaian yang lainnya atau tidak mengenai IC yang lainnya. Kalau mengenai IC yang lainnya atau jalur yang lainnya bisa menambah masalah justru ya, itu maka harus dibersihkan dulu. Yang penting Anda sabar dalam melakukan dan berhati-hati. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelumnya Anda bisa menggunakan ini, opsional aja jika memiliki solder wick. Ini digunakan untuk membersihkan sisa-sisa timah yang masih nempel di PCB. Nah, seperti ini dibersihkan menggunakan solder wick. Ini opsional aja gitu ya. Tidak harus menggunakan solder wick. Yang penting Anda bisa membersihkan bagian ini. Fungsinya kalau dibersihkan itu di saat Anda memasang lagi itu mudah gitu ya, dan gampang gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan, kita eksekusi. Saya fokuskan dulu ya. Nah, ini kakinya harus dibersihkan dulu karena ini kelihatan berkarat ya, dan berkerak. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, demikian juga bagian kerennya kita bersihkan menggunakan obeng min yang kecil. Nah, kita bersihkan seperti ini. Ini kalau kita menggunakan yang kita gunakan praktek yang menggunakan PCB CPU, karena PCB CPU terkenal dengan tebalnya ya, cukup tebal PCB-nya. Jadi mungkin agak sedikit lama untuk melakukan perambatan panas dari keren ke media PCB-nya gitu. Kalau PCB yang ada di efek sih tidak terlalu tebal ya, jadi mungkin agak lebih mudah lah gitu. Oke. Setelah itu kita kasih timah hanya sebagai pemancing saja ya. Nah, kaki-kakinya kita kasih timah sebagai pemancing saja. Seperti ini. Toh nanti juga akan diambil lagi dengan menggunakan atraktor. Yang penting pemancing ini maksudnya itu kerak-kerak yang ada di timah itu bisa hilang dan mudah untuk dipanasi dengan solder gitu. Demikian juga bagian kerennya. Nah, kita panasi juga, kita kasih timah juga seperti ini. Oke, saya kira cukup. Langsung saja kita masukkan apa itu namanya, kawat email ke dalam sela-sela kaki. Kita gunakan satu-satu aja ya kakinya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke sela-sela kaki seperti ini. Nah, ini dilihat ya. Nah, setelah itu kalau Anda memiliki teman, suruh aja teman tadi itu untuk memegang salah satu dari kawat email ini. Itu lebih enak. Jadi kita tarik kawat email seperti ini sambil kaki IC kita panasi dengan solder. Itu. Kalau tidak punya teman untuk megangi ya agak repot memang. Tapi coba saya apa ya, ini saya pegang sendirian, kira-kira bisa enggak.
lebih enak ini sebetulnya kita taruh ke sini aja, kita ikatkan ya. Nah, ini sama saja sudah memiliki teman. Nah, ini ya. Oke, saya fokuskan dulu kameranya. Oke, langsung kita panasi sambil kita menarik kawat emailnya. Nariknya tidak usah kenceng-kenceng, dikira-kira saja. Nah, seperti ini. Tapi ada baiknya sebelum Anda memanasi ini, ada baiknya Anda ambil dulu timah yang nempel di kaki, sedapatnya saja. Nah, kita gunakan atraktor seperti ini, biar timahnya berkurang gitu ya. Setelah itu baru kita panasi lagi, terus kita tarik. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita uji lagi apakah sudah ada spasi antara kaki dengan PCB-nya. Kita tarik pelan-pelan. Oh, sudah. Berarti kaki yang pertama ini, ya, kaki yang ini ya, yang kita eksekusi pertama ini sudah lepas dari PCB-nya. Sekarang kita tinggal kaki yang satunya lagi. Nah, udah lepas ya. Nah, kita buktikan sudah lepas atau belum. Saya zoom ya, saya fokuskan dulu ini untuk membuktikan saja. Nah, ini kita tarik pelan-pelan. Nah, ternyata sudah lepas dari PCB-nya. Sekarang kaki yang satunya lagi. Nah, kita masuki kawat email lagi. Nah, kita tarik menggunakan pinset atau tang jepit ya, tang cucut ya, atau tang buaya, entah apalah ya. Ini. Nah, terus kita ikatkan lagi. Nah, kita kencangi ya. Nah, seperti ini. Ini pas saya tidak ada temannya, tidak ada teman yang membantu. Nah, setelah itu kita ambil timahnya. Yang penting sudah berkurang ya timahnya. Nah, setelah itu saya fokuskan lagi. Bentar. Nah, terus kita panasi kakinya sambil kita tarik pelan-pelan. Nah, udah seperti ini. Kita uji lagi. Nah, kira-kira sudah ada spasinya enggak, sudah lepas enggak dengan PCB-nya. Coba kita buktikan. Oh, sudah lepas ya kan? Oke, sekarang kedua-duanya udah lepas, tinggal kita mengeksekusi bagian carnya. Nah, ini sih kita sudah lepas ya. Saya fokuskan lagi. Nah, kaki-kaki ini yang 1, 2 ini sudah lepas terhadap PCB ya. Jadi saya ulangi lagi caranya ya. Nah, seperti ini kita buktikan. Nah, saya fokuskan lagi ya. Iya, ini udah lepas enggak. Nah, kita tarik. Oh, ternyata udah lepas gitu. Oke, sekarang langkah yang selanjutnya adalah mengeksekusi, mengambil apa itu ya, melepas bagian carnya. Nah, sudah saya fokuskan lagi kameranya, saya fokuskan lagi. Maaf, ini tidak ada temennya ya. Nah, oke. Setelah itu kita panasi
sambil didorong ke bawah sedikit sedikit aja dorongnya. Kalau sudah timahnya tadi udah mencair, saya yakin didorong sedikit aja udah bergeser dia. Ini kita panasi ya. Iya. Kalau PCB CPU komputer ya, ini agak tebal, jadi butuh perambatannya, butuh waktu agak lama gitu ya. Coba ini saya panasi, terus tinggal didorong sedikit nanti. Kalau PCB untuk efek ya tidak perlu lama sebetulnya. Yang penting menggunakan solder yang 60 watt ya. Kalau dirasa kurang timah, kita tambah timah. Nah, seperti ini ya, udah lepas seperti ini ya. Nah, lepas. Oke. Ini udah terlepas ya, seperti ini. Coba saya fokuskan. Nah, saya taruh di tangan aja ya, masih lumayan panas ini. Seperti ini. Nah, pada PCB-nya seperti ini. Saya fokuskan ya. Iya, seperti ini. Tinggal bagian ini kita bersihkan dengan menggunakan solder wick. Nah, solder wick kayak seperti ini. Oke, begitu teman-teman cara melepaskannya dengan menggunakan alat yang sederhana, dan metodenya juga sangat mudah untuk dipahami. Saya sarankan, saya ingatkan lagi, gunakan kawat email jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, dikira-kira saja. Kalau terlalu kecil, nanti kaki itu timah yang ada di kaki itu ya, timah yang ada di kaki ini itu bisa leleh ke bawah, nanti nempel ke PCB lagi gitu. Jadi dikira-kira saja, yang penting bisa masuk di sela-sela ini ya, di sela-sela kaki emailnya, kawat emailnya gitu ya. Oke, demikian dulu dari kami, dari Bapak Aksan di Kreativa Channel. Jika Anda membutuhkan spare part alat musik, terutama untuk efek gitar, Anda bisa berkunjung ke toko online yang ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Nama tokonya adalah Saya Musik. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.